Korup itu salah satunya korupsi. Tapi di luar korupsi itu ada soal hak asasi manusia, ada pengerukan sumber daya alam, ada pemilu yang dianggap manipulatif gitu ya, ada konflik sosial yang berkepanjangan. Empat inilah salah satunya yang dianggap sebagai pemerintahan korup ya dalam penilaian OCCRP. Ini rilisnya? Tidak rilis. Saya simpan ya. Katakan bahwa berkilah sangat prosedural, nggak ada laporan. Nah ini tidak pidana umum. Bagaimana kok harus dilaporkan? KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja, dia cari tahu tuh. Jadi nggak perlu harus nunggu laporan. Kalau terkait dengan kasus seperti ini dia nunggu laporan. Kalau kasus lawan politik 5 tahun yang lalu pun dia ubek-ubek tuh. Gitu loh kira-kira kan? Benar Bang. Iya. Iya Bang. Ya, Bang Rey, kalau masuknya nama Jokowi di OCCRP ini sebenarnya ini tamparan keras bagi Indonesia atau seperti apa? Oh iya dong. Itu satu. Tapi sebetulnya menyiratkan kepada kita karena ada banyak orang di Indonesia yang merasa ada sesuatu dengan keluarga ini terkait dengan dana yang mereka punya. Tapi aparat penegak hukum di Indonesia seperti menyumbat ya untuk melakukan proses hukum terhadap mereka sehingga ujungnya keluar. Kalau sebetulnya proses-proses yang semestinya dilakukan di Indonesia untuk mengklarifikasi soal itu dilakukan, orang nggak akan berkirim surat ke OCCRP gitu. Iya. Jadi OCCRP itu bagian dari protes bagaimana para penegak hukum kita di Indonesia seperti mengabaikan berbagai hal yang menurut pandangan publik ada sesuatu yang perlu dikelirkan di dalam kekayaan keluarga Pak Jokowi gitu loh kira-kira. Itu satu. Nah, yang paling penting juga diketahui bahwa penilaian OCCRP itu nggak hanya terkait dengan korupsi. Istilah mereka itu kan pemerintahan yang korup. Korup itu salah satunya korupsi. Tapi di luar korupsi itu ada soal hak asasi manusia, ada pengerukan sumber daya alam, ada pemilu yang dianggap manipulatif gitu ya, ada konflik sosial yang berkepanjangan. Empat inilah salah satunya yang dianggap dasar penilaian bukan penilaian, apa yang disebut sebagai pemerintahan korup ya dalam penilaian OCCRP. Apakah empat-empatnya mengenai pemerintahan Pak Jokowi? Saya kira iya. Ya kan? Tren penghormatan hak asasi manusia kita turun. Ya kan? Pemilu yang Anda tahu sendiri Pilpres yang kemarin gitu ya. Lalu soal sumber daya alam, waduh jangan tanya lagi luar biasanya. Konflik sosial di antara kita juga mulai terjadi khususnya di eranya Pak Jokowi. Jadi dari 4 aspek ini sebetulnya masuk di dalam penilaian OCCRP, tinggal pidananya sekarang apakah terjadi korupsi atau tidak. Jadi pemerintahan korup alas OCCRP itu jauh lebih luas dari sekedar tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana korupsi satu hal, tapi bagian dari korup itu, tapi kebijakan pemerintahannya sendiri dapat dinilai dalam pengertian OCCRP itu apakah pemerintahan yang korup atau tidak. Bang Rey, ini kan sebenarnya mungkin banyak lembaga anti korupsi di dunia gitu. Bang Rey sendiri melihat OCCRP ini sebagai lembaga yang sebenarnya? Lagi-lagi saya tekankan, OCCRP itu tidak hanya lembaga yang berhubungan dengan korupsi toh. Korupsi itu kan tindakan individual yang mengambil keuangan negara. Tetapi mereka juga menilai hal-hal di luar itu. Apa itu? Apakah pemerintahannya menghormati hak asasi manusia? Apakah pemerintahannya menghormati sumber daya alam? Apakah pemerintahannya melaksanakan pemilu yang fair atau tidak? Apakah pemerintahannya mengatasi konflik sosial atau tidak? Atau menjadikan konflik sosial demi kepentingan mereka sebagainya? Itu yang dinilai oleh CCRP. Nah, kalau 4 ini komplit, maka orang itu disebut oleh mereka sebagai pemerintahan yang korup. Seperti yang mereka lekatkan kepada Bashar al-Assad. Cuman di dalam OCCRP itu setiap tahun hanya mereka milih satu. Ada 5 nominator. Mereka pilih salah satu di antara 5 nominator itu. Apa di dalamnya adalah Bashar al-Assad. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi dan 4 nama yang lain tidak unggul dalam konteks yang seperti itu karena mereka merasa yang 4 yang disebutkan itu tadi lebih tepat digaungkan kepada Bashar al-Assad. Tapi yang saya mau katakan, indikator yang disebut dengan korup seperti disebutkan oleh OCCRP sebagai prasyarat mereka menyebut pemerintahan korup itu, Anda rasa ada nggak di Indonesia? Kenyataannya indeks
pemberantasan korupsi kita turun, indeks perlindungan hak asasi manusia turun, indeks kebebasan berpendapat kita turun, sumber daya alam kita makin banyak yang habis. Pemilu dan kita yang kemarin Anda tahu sendiri seperti apa. Jadi sebetulnya tanpa dinilai oleh OCCRP pun kita udah bisa menilai pemerintahan korup itu ya mungkin masuk di dalam kategori yang disebutkan oleh OCCRP. Tinggal satu lagi adalah soal apakah terjadi praktek korupsi dalam pegawai negeri tadi atau tidak. Bang Rey, terakhir ini kan menyangkut nama mantan presiden Indonesia. Terus kalau Bang Rey sendiri dan Pak Prabowo sebagai presiden Indonesia sekarang kan belum memberikan statement. Kalau menurut Bang Rey seharusnya pemerintah itulah yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai pidato Pak Prabowo itu ngejar koruptor ke antariksa, Antartika, itu hanya berlaku pada lawan politik. Bagi teman politik cukup antar kita gitu loh kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu kita tunggu pidatonya Pak Prabowo. Apakah dia akan ngejar ke Antartika atau cukup antar kita? Bang Rey, semangat